Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, Pak. Iman seseorang mudah keluar bagaikan keluarnya anak panah dari busuknya. Ada fitnah-fitnah yang luar biasa yang terjadi pada umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Begitu mudahnya iman mereka itu. Mereka pergi pada sore harinya, paginya udah nggak beriman lagi. Itu fitnah yang luar biasa, Pak. Ujian yang luar biasa. Ahasiban nasu yatraku ayyaqulu amanna wa hum yuftanun. Jangan kamu mengira saya mengatakan, saya beriman, padahal kalian belum diuji. Saudara-saudara kita lagi diuji di Cianjur. Hari ini pun umat Islam lagi diuji dengan apa? Perayaan Natal dan Tahun Baru. Coba berapa banyak, Pak? Kita maaf, terus terang, Pak. Sebagai orang Nasrani, sebagai orang Katolik dulu saya tidak pernah, Pak, saya merayakan yang namanya Tahun Baru. Makanya alhamdulillah, Pak, kita berterima kasih kepada umat Islam karena kita telah diwakili oleh umat Islam untuk merayakannya pada malam Tahun Baru. Yang tiup trompet siapa? Ya? Yang nyulut kembang api siapa? Yang bunyi-bunyian, musik, konser dan sebagainya, siapa yang banyak melakukan? Umat Islam. Makanya kami berterima kasih kepada umat Islam karena sudah diwakilkan untuk merayakan Tahun Baru. Sedangkan kami khusyuk beribadah jam 12 malam sampai menjelang pagi. Jamaah sholat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga pada kesempatan di hari ini kita bisa hadir dan berkumpul dalam rangka mendengarkan tausiah di mana ayat-ayat Allah dibacakan dan diterangkan. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di malam hari ini Allah berikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dan juga majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia. Majelis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat satu persatu di antara mereka yang hadir, kemudian disampaikan di majelis malaikat bahwa si fulan, fulana, dan fulan dan fulan hadir pada pengajian menuntut ilmu. Dan para malaikat-malaikat pun senantiasa menaungi kita, terutama malaikat Jibril, sang pencabut nyawa. Hati-hati, mungkin kalau kita lalai, kita lupa, jangan-jangan malaikat Jibril ada di samping kita. Tapi insya Allah ketika kita mati, meninggal dalam menuntut ilmu, matinya dalam keadaan mati syahid. Dan menunggunya kita dari mulai maghrib tadi sampai isya, ini merupakan bagian daripada pahala yang mengalir, menunggu dari sholat satu ke sholat yang lainnya. Ala kulli hal, qadarullah-nya ana dan Ustadz Andri tadi pagi mengisi di Kediri, bareng mengisinya. Jam 12 kelas selesai, kami pun pulang untuk menuju ke Malang. Dan ya kontrolnya macet yang sangat luar biasa. Dan saya sampai di sebelum Batu itu sudah macet, sehingga pada akhirnya saya putuskan kalau kita pakai mobil terus ke sana nggak akan mungkin bisa sampai. Ya, dan alhamdulillah istri saya pesankan ojol, pesan Grab motor, dan kodarullahnya jaraknya lumayan jauh, tapi Allah kasih kemudahan.
dapat supir ojol yang tahu jalan seluk-beluk jalan tikus di mana. Kalau mungkin ojol yang lainnya ikuti jalan biasa macet peta. Dan alhamdulillah Allah berikan pertolongan, akhirnya saya dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan istri saya tadi baru telepon masih di Batu. Saya sudah sampai di sini, istri masih di Batu. Tapi insya Allah nanti malam bisa kumpul lagi di Hotel Raden. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu permasalahan yang terjadi pada umat Islam. Direfleksi menjelang akhir tahun, maka banyak hal-hal yang harus kita sikapi sebagai seorang muslim. Artinya apa? Qadhayatul ummah. Permasalahan problematika umat selama setahun ini begitu menumpuk. Walaupun setiap umat dari yang dahulu sampai sekarang pasti ada problem. Begitu juga apa yang dialami Rasulullah SAW ketika pertama kali Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dalam surat At-Taubah, wa kafa billahi syahida. Biarlah Allah yang telah mengutus seorang rasul di tengah umat yang sedang gamang menunggu kedatangan nabi dan rasul yang dijanjikan oleh kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil, yang bernama Ahmad. Ditunggu-tunggu kedatangannya dengan apa? Membawa petunjuk dan agama yang hak. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan petunjuk yang benar itu adalah Al-Quran, agama yang hak itu adalah Islam. Ini untuk apa? Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Dijohirkan, dimenangkan atas agama-agama sebelumnya. Walau karihal musyriku, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy saat itu membenci. Apa yang dibenci oleh mereka? Bukan Rasulnya, bukan pribadinya, bukan individunya Rasulullah yang dibenci. Gak mungkin Pak, Bu, mereka menjilat ludahnya sendiri. Karena apa? Semenjak remaja Rasulullah SAW sudah dijuluki Al-Amin, yang dapat dipercaya. Gak mungkin mereka benci kepada pribadinya Rasul yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Kecerdasannya ketika menyelisihi beberapa kabilah-kabilah yang bertengkar gara-gara Hajar Aswad itu terhampar banjir, sehingga mereka berhak masing-masing mengaku kami yang berhak, kabilah kami yang berhak. Tapi kemudian Rasulullah SAW membentangkan kain satu persatu, kemudian mereka disuruh untuk pegang, ditaruhlah batu jadi kain, coba angkat sama-sama semua. Akhirnya apa? Kebagian semua, gak ada yang mana. Dan akhirnya Rasulullah dijuluki Al-Amin. Gak mungkin mereka benci kepada pribadinya. Yang dibenci oleh mereka adalah petunjuk yang diberikan oleh Rasul, yaitu berupa Quran dan agama, yaitu Islam. Itu yang dibenci. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu, diutus menjadi seorang Rasul dan Nabi, ini ketika dia berdakwah, problem itu sudah ada. Problematika yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu sudah ada. Bagaimana beliau menghadapi keluarganya sendiri, paman-pamannya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Ini problem, Pak. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bagaimana menghadapi kaumnya, kaum musyrikin, suku Quraisy. Ini pun problem. Maka apa? Ya. Likulli ummatin qadaya. Setiap umat itu pasti ada problematika. Cuman bedanya ya ini tergantung pada waktu dan masa. Nah sekarang apa nih?
Dari refleksi umat Islam di Indonesia ini, problem terbesarnya itu apa? Yang pertama, lebih-lebih menginjak pada bulan Desember. Oh, ini problemnya luar biasa. Lebih-lebih lagi menginjak pada tahun pemilu. Ini lebih luar biasa. Ya. Nah, problem yang pertama yang dihadapi oleh umat Islam itu luar biasa. Ya, selamat datang. Ahlan wa sahlan, Ustaz Andri udah datang. Ya, luar biasa. Ya. Dan ini menjadi salah satu sebab kenapa problem keimanan yang dihadapi oleh umat Islam di saat-saat akhir tahun seperti ini. Apa? Keimanannya sedang diuji. Karena pada bulan-bulan Desember ini banyak keimanan di antara kaum muslimin yang hancur total. Ya, dengan adanya hari ini tanggal 25 Desember. Siapa yang menyangka? Hari ini banyak orang Islam yang terjebak dalam peringatan-peringatan Natal bersama, dalam mengucapkan selamat Natal, selamat kelahiran Yesus Kristus, mengucapkan itu semua. Padahal iman itu apa? Al-imanu aqlun bil qalb wa iqra'u bil lisan wa amalu bil arkan. Itu iman. Iman itu adalah aqodah, ikatan di dalam hati manusia. Ikatan di dalam hati manusia yang dia ucapkan dengan ikrarnya dan dia laksanakan dengan perbuatan. Nah, sekarang apa yang rusak? Ikrarnya rusak, amal perbuatannya rusak. Apa yang diikrarkan? Selamat hari Natal dan nanti selamat tahun baru. Ucapan selamat itu berarti menandakan ada pengakuan dari kita bahwa apa yang diucapkan itu memberikan pengakuan. Ada iklan dari kita untuk mengakui bahwa selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Artinya kita mengakui Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Masya Allah, iman kita tidak bisa kemudian diaduk-aduk, dicampur aduk. Berapa banyak mereka yang hari ini begitu banyak poster di mana-mana, selamat hari Natal dan tahun baru. Nah, ini kan apa? Satu kaitan, benar nggak? Selamat Natal dan tahun baru. Artinya ada keterkaitan antara Natal dan tahun baru. Sementara Natal tanggal 20 Desember memperingati lahirnya Yesus Kristus yang diakui sebagai Tuhan oleh mereka, dan tanggal 1 Januari memperingati hari kelahiran Dewa Matahari. Dan di antara dua ini semua rangkaian ibadah. Kalau semalam namanya tanggal 24 Malam Kudus. Ya, nanti tanggal 30 dan 1 Desember itu mereka melakukan perayaan tahun baru. Dan ini satu rangkaian ibadah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan selamat Natal, ketika kita mengucapkan selamat tahun baru, maka sudah ada dosa, benih-benih dosa sudah kita lakukan. Imannya rusak, ikrar pengakuannya, perbuatannya, ikut perayaan Natal bersama di gereja, di gedung, ikut kemudian membantu menjaga gereja-gerejanya, ikut membantu kemudian melakukan apa? Perayaan Natal dengan hadroh mereka yang datang orang-orang berjilbab, yang datang orang-orang Islam yang menyanyikan lagu-lagu kebangsaan mereka dengan nuansa Islami. Ya, ingat, dengan nuansa Islami. Dari pulau dan benua, itu kan lagu kebangsaan ya. Iya. Dia masih hafal untuk. Saya dulu penyanyi gereja, penyanyi akar, tapi ikut audisi gagal. Dan itu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang mereka
lakukan, dan akadnya, ikatannya habis semua itu, Pak. Di saat ini umat Islam problematikanya adalah di mana mereka imannya sudah pada lebur dan mereka tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika kita kadang-kadang tidak sadar melakukan itu. Ya. Ini hati-hati ungkapan pengakuan, ya. Bahwasanya luar biasa. Kita punya tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita punya nama, punya Rabb Allah. Ya, kita punya Rabb Allah. Dan Allah itu adalah nama yang mutlak. Tidak boleh orang lain, makhluknya siapapun juga memakai nama Allah. Tapi kan banyak, kalau kita sebut Tuhan, ada orang yang KTP-nya namanya Tuhan, ya kan? Tapi ada nggak orang yang KTP-nya namanya Allah? Tidak ada. Kenapa? Memang itu hak Allah memiliki nama Allah. Innani annallah la ilaha illa anna fa'budni aqimis shalah li zikri. Toha ayat 14. Innani anallah. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang lainnya selain saya. Kenapa Allah nggak mempergunakan domir nahnu? Kenapa Allah nggak menggunakan domir nahnu yang bukan kami sebagai penghormatan, tapi kenapa di situ adalah domir ana yang dipakai, aku mutlak. Dan nama Allah ini luar biasa. Tidak boleh orang atau siapapun makhluknya mempergunakan nama Allah. Kenapa? Ini takzim yang besar. Contoh, dihilangkan salah satu hurufnya, tetap merujuk kepada siapa? Ya, kepada Allah. Contoh nih, Allah, kata Allah itu ada berapa huruf? Alif, lam, ha. Allah. Coba hilangkan huruf alifnya. Jadinya apa? Lillah. Terus hilangkan huruf lamnya. Jadi apa? Tinggal satu, lahu. Terus hilangkan huruf lamnya yang satu lagi. Jadi hu itu dalam bahasa Arab berarti itu huwa. Jadi huwa, ya, sama kan? Semuanya sama. Dihilangkan alif di belakangnya, di depannya lillahi samawati wal ard. Lillahi. Dihilangkan lamnya satu lagi, lahu mulkus samawati. Ya. Dihilangkan lamnya lagi, huwallahu alladzi la ilaha illallah. Tetap kepada siapa merujuknya? Siapa merujuknya? Allah. Gak ada lagi yang lain. Coba kalau kita pakai nama Tuhan, dihilangkan T-nya jadi apa? Tuhan. Dihilangkan U-nya jadi Han. Dihilangkan hanya jadi An. Dihilangkan aja jadi E. Beda kan? Tapi kalau Allah dihilangkan satu huruf tetap merujuk pada nama Allah. Ini tauhid loh, ini tauhid. Ya, ini tauhid. Makanya pakai nama Allah, memperkenalkan diri. Innani Allah, ini aku Allah. Gak ada ilah-ilah yang lain selain daripada aku. Maka apa? Sembahlah aku. Untuk apa? Mengingatku. Dengan cara apa menyembahnya? Sholat. Untuk apa? Lizikri. Mengingat aku. Luar biasa nih Pak. Makanya kalau kita bahas ini, Masya Allah, sampai subuh gak kelar. Ya. Nah ini kan apa? Iman. Makanya iman kita tidak boleh digadaikan dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Makanya iman seseorang, iman kaum muslimin pada saat-saat sekarang ini, dia aku tahu, Masya Allah, rusak Pak. Baik itu akadnya, ikatannya, baik itu lisannya, baik itu amalannya, hancur semua. Maka kalau sudah begitu, ini problem bagi umat Islam Pak. Ya, belum lagi iman mereka digadaikan Pak.
Ya, saya beberapa sebelum saya safari dakwah Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya safari di Jawa Barat, khususnya banyak saya di Cianjur, korban gempa dan sebagainya. Bayangkan Pak, betapa banyaknya pemurtadan dilakukan oleh mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sana. Kasusnya viral kemarin. Ya, bayangkan coba, ada tenda yang diberikan oleh kita, terus mereka datang, dipakai untuk bakti sosial, dipasang oleh mereka di tenda. Lah, kita marah, itu tenda siapa boleh beli? Kita yang kasih ke pengungsi, kita yang pasang, kita yang berikan. Tiba-tiba mereka, anak-anak marah, dicongkotin itu semua levelnya. Yang nggak tahu menau, nggak pernah tabayun seperti Gubernur Jawa Barat marah-marah. Kok itu syarat dibawa orang mau bantu, kenapa? Kok dicopot-copotin? Masalahnya bukan itu. Yang mereka tempel, yang mereka pasang di tenda yang kita kasih. Tuh, sekarang gimana Pak perasaan kita? Akhirnya memang tendanya ada yang kita bongkar, tapi yang lain enggak kita bongkar, kita copotin aja mulai-mulai. Belum lagi Yayasan Yakum dari Yogyakarta, misi mereka luar biasa. Datang ke tempat-tempat situ melalui apa? Instansi pemerintah, PMI, masuk Basarnas, masuk Badan Penanggulangan Bencana, masuk mereka. Seolah-olah masyarakat melihat itu dari pemerintah, padahal mereka punya tujuan khusus apa? Memetakan. Nah ini Masya Allah, ini krisis ya, keimanan yang terjadi di sana ini. Dan luar biasanya Pak, mereka bertahan mendata, mengolah datanya. Nanti, pada saat 3 minggu, 1 bulan, kita sudah selesai. Banyak orang yang sudah kemudian tidak lagi berada di sana, relawan sudah pada pulang semua, dapur umum sudah ditutup, ujuk-ujuk mereka masuk. Memberikan apa? Memberikan bantuan, pengobatan massal, trauma healing, mulai masuk program-program mereka. Ini Pak pengalaman saya waktu jadi misionaris. Ini yang saya lakukan dulu. Ya, lah sombong, gini-gini juga mantan kafir. Itu yang kita, kenapa? Ya problematika keimanan ini luar biasa. Ya. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, Pak. Iman seseorang mudah keluar bagaikan keluarnya anak panah dari busuknya. Ada fitnah-fitnah yang luar biasa yang terjadi pada umat Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Begitu mudahnya iman mereka itu. Ya. Makanya iman kita ini harus kita pertahankan. Kenapa kita harus mempertahankan iman kita? Kenapa harus kita pertahankan? Karena memang kita gak ada yang bisa jamin, Pak. Apakah malam ini sampai besok pagi kita masih beriman? Gak ada yang kita bisa jamin, Kak. Apakah nanti besok kita dalam keadaan masih beriman? Ketika dia pergi pagi, pulang petang, pagi dalam keadaan beriman, pulang pada sore harinya udah gak beriman lagi. Mereka pergi pada sore harinya, paginya udah gak beriman lagi. Itu fitnah yang luar biasa, Pak. Ujian yang luar biasa. Ahasiban nasu atraku ayyaqulu amanna wa hum yuftanun. Jangan kamu mengira saya mengatakan, saya beriman, padahal kalian belum diuji. Saudara-saudara kita lagi diuji di Cianjur. Hari ini pun umat Islam lagi diuji dengan apa? Perayaan Natal dan tahun baru. Coba berapa banyak, Pak? Kita maaf, terus terang, Pak. Sebagai orang Nasrani, sebagai orang Katolik dulu saya tidak pernah, Pak, saya merayakan yang namanya tahun baru. Makanya alhamdulillah, Pak, kita berterima kasih kepada umat Islam karena kita telah diwakili oleh umat Islam untuk merayakannya pada malam tahun baru. Yang tiup trompet siapa? Ya? Yang nyulut kembang api siapa? Yang bunyi-bunyian, musik, konser dan sebagainya, siapa yang banyak melakukan? Umat Islam. Makanya kami berterima kasih kepada umat Islam karena sudah diwakilkan untuk merayakan tahun baru.
Sedangkan kami khusyuk beribadah jam 12 malam sampai menjelang pagi, baca doa rosariu. Nah, ini Masya Allah. Ya, kenapa kita harus pertahankan itu pada anak-anak cucu kita? Apalagi ibu-ibu, saya kan nggak merayakan tahun baru, tapi pas ada kembang api saya keluar dan lihat, sama aja tuh. Ada arak-arakan ini, keluar lihat, nonton sampai selesai, takjub, sama aja itu ikut merayakan. Ya Bu, jalan-jalan keliling kota pakai mobil, lihat anak-anak, sama aja itu merayakan. Makanya taubat aja sama Allah, dosanya paling banyak. Ya, makanya kita harus menjaga iman kita. Karena apa? Kita nggak bisa menjamin yang namanya iman itu akan tetap ada pada diri kita di zaman ujian yang luar biasa di akhir zaman. Yang kedua, kenapa kita harus mempertahankan iman kita? Karena apa? Karena al-iman yajidu wa yanqus. Wa yanqusu bi ma'siyatillah wa yajidu bi ta'atillah. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, turun naik. Tapi yang parahnya kalau iman itu keluar masuk, parah itu. Ya, kalau masih bertambah, berkurang, turun naik masih mending Pak, masih ada di sini. Tapi kalau iman itu sudah keluar masuk, ini yang parah Pak. Ya. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Berkurangnya iman itu karena banyaknya maksiat yang kita lakukan, dan turunnya dan naiknya iman itu karena banyaknya ketakwaan yang kita lakukan. Makanya apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu iman? Bagaimana kami meningkatkan iman kami di saat iman itu kita turun? Rasulullah kemudian mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru bi qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kemudian mengucapkan, melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Enggak ada Rasulullah menyuruh kepada kita meningkatkan iman itu dengan fa'aksiru bis shalah, atau fa'aksiru bis shaum, atau fa'aksiru bis shadaqah, atau fa'aksiru bil hajj, atau bil umrah. Enggak ada Pak. Untuk meningkatkan iman itu satu-satunya cara, perbanyak untuk memahami, mempelajari, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu caranya. Ya, makanya apa? Iman kita terus diasah. Dalam keadaan seperti ini, Masya Allah Pak, bisa jadi iman kita itu lembut, baik akad ikatannya, kaulnya, perkataannya, dan perbuatannya. Ya, tuh yang pertama. Ini problem umat Islam di akhir tahun ini. Yang kedua, yaitu problem umat Islam dalam memahami Islam. Ya, Allah beritakan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman, yang disuruh masuk Islam orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfu ridanya itu kalimat seruannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tahu setan musuh, wa yattabi'u ma amaruhu, malah dia melakukan, mengikuti apa yang diperintahkan setan. Sama ini, setan memerintahkan, udahlah cuma sekedar ucapan aja, apa sih salahnya? Cuma sekedar jalan-jalan di situ kemudian pulang sambil tiup-tiup trompet. Kalau pas lihat lagi jalan ada konser dan nonton sebentar nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok. Nah itu setan tuh, talbisnya iblis tuh, bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis, ya. Itu yang dilakukan oleh iblis dan setan. Kita tahu iblis dan setan itu musuh. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah kenal dengan iblis? Ada yang pernah kenal dengan iblis? Bu, ibu pernah kenal nggak sama iblis? Nggak kenal.
Dan kita tahu itu iblis. Tapi kadang-kadang kita nggak kenal iblis, tapi kita selalu mengikuti perbuatan iblis tuh. Nggak kenal padahal, tapi ngikutin terus. Ya, ini yang terjadi. Ya, makanya Masya Allah, masuk Islam secara kafah jangan ikutin. Makanya ketika suruh masuk Islam, pemahaman kita ya harus dibenarkan. Contoh, kamu tanya, hadir di sini orang Islam semua nggak? Saya mau tanya nih, sini orang Islam semua nggak? Sebagian yang jawab. Kalau pada jawab, masih ragu kali. Kalau ditanya, apakah kalian Islam? Nah, ishadu bi anna muslim. Begitu harusnya. Ditanya, apa kalian ini Islam? Begitu ya. Ya. Tidak begitu. Nah, al-Islamu liya'tu wa la yublah alaih. Biar tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian. Makanya Masya Allah. Nah, kita ngaku Islam, buktinya apa kalau kita sudah Islam? Pak, buktinya apa? Sholat. Hah? Sholat. Sholatnya umur berapa? Sholatnya umur berapa? Seorang itu menjadi seorang muslim ditandai dengan syahadat. Nah sekarang saya mau tanya, kalau kita ngaku orang Islam, syahadat kita kapan? Hah? Waktu nikah Ustaz, ya nikahnya 25 tahun. Sekolah selebihnya kenapa tuh sebelum 25 tahun? Ya, kan harus dibuktikan, ya. Harus dibuktikan ada seorang muslim. Nih loh ijazah saya. Kalau Anda benar-benar punya ijazah sekolah, kemudian tunjukkan, nih ijazah saya. Cuma pengakuan, dia tetap aja palsu ijazahnya. Enggak. Mudah enggak? Mudah enggak? Lah, kan apa? Lu Islam? Ya, gua Islam. Mana buktinya? Nih ijazah saya nih. Masuk Islam kapan? Di mana, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, dengan siapa saya masuk Islam. Buktinya, bener kan? Fisik buktinya ada kan? Lu sekolah di mana? Lu keluaran di mana? Buktikan kalau memang lu adalah bekas mahasiswa, bekas alumni SMP ini, SMU ini, buktikan dan tunjukkan ini loh teman-teman saya yang dulu pernah bareng saya, loh ini loh ustadznya yang mensyahadatkan saya, ini loh saksi-saksinya yang saya bersyahadat, buktikan. Nah sekarang bagaimana cara pembuktian kita sebagai seorang muslim? Walaupun secara johir memang kita tidak bisa memberikan bukti ini, ya artinya udah menang saja. Ya, insya Allah ini harusnya begitu. Ya, nah, kalau saya menjadi seorang muslim, buktinya udah ada buktinya, ijazahnya ada. Bapak di mana, ibu di mana saja. Kita Islam itu sebelum lahir, ngerti nggak? Kita Islam itu sebelum lahir, bahkan masih di alam arwah, belum jadi jasad begini. Masih berupa nuqtatun zat, titik-titik ruh. Nah, ini mantap. Allah persaksikan, mereka bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengambil persaksian mereka. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah aku ini Tuhan kamu? Adakah aku ini Rabb kamu? Adakah aku ini Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada aku? Adakah aku ini yang memberikan kalian rezeki? Adakah aku ini yang memberikan kepada kalian kehidupan? Kalau serempak pun menjawab, bala syahidna, aku menyaksikannya, tidak ada Tuhan selain engkau. Itu pengakuan persaksian kita. Baru itu fitrah, ya Pak, fitrah itu fitrahnya manusia semuanya dalam keadaan muslim mengakui la ilaha illallah. Itu fitrahnya. Masalah dia lahir ke dunia, apa dia kafir atau dia mukmin, itu pilihan. Ya, itu pilihan.
Silakan Anda memilih. Tapi asalnya Anda ada seorang Muslim, orang yang sudah bersyahadat di hadapan Allah. Baru ketika dia lahir, apa dia jadi Majusi, apa dia jadi Nasrani, atau dia jadi seorang Yahudi, maka itu tergantung pada celupan sibghah tarbiyah kedua orang tuanya. Makanya Rasul mengatakan kullu mauludin yuladun ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Dalam apa? Fitrah itu kan rujuk ilal Islam. Fitrah itu adalah kembali kepada Islam. Dia Islam. Ya, bapak ibunya lah yang menyebabkan dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Tergantung pak celupannya. Maka dalam hadis yang sangat sahih, muttafaqun alaih, diberitakan Rasulullah SAW bahwa setiap bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, kemudian ia meninggal mati sebelum masa baliknya tiba, maka bayi itu pasti masuk surga, walaupun ia dilahirkan dari seorang yang kafir, munafik, ya, atau seorang Muslim. Jadi ingat Pak, ketika kita punya anak, ibu-ibu baru melahirkan, anaknya meninggal, langsung masuk surga Bu. Asal syaratnya anak itu belum balik. Kalau anak itu belum balik, belum bisa mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, maka otomatis Rasul mengatakan masuk surga, walaupun dia lahir dari seorang ibu yang kafir. Ya. Tapi karena pengen syafaat, lantas kemudian anaknya lahir dibunuh. Lah, saya mendapatkan apa? Syafaat dari anak saya, dibunuh aja itu anaknya. Masih kecil, ya. Tapi kalau sudah balik, sudah dia mengenal yang baik dan kota buruknya, ya itu dosanya sudah ada. Pahala dosa itu sudah diberikan sanksi kepadanya. Ya, makanya Masya Allah, kenapa kita harus mempertahankan iman kita? Karena apa? Ya, karena iman itu naik turun. Yang ketiga, kenapa kita harus mempertahankan iman di saat-saat seperti ini? Ya, kenapa? Karena apa? Asyaitanu yakhruju, ya, karena syaitan itu wa yakhruju wa yadkhulu, ya, dia masuk dan keluar, ya, dalam diri kita itu. Ainama kuntum, di mana kamu berada? Syaitan juga di sini. Asyaitanu yajrimu ala dalam Islam. Maka dia bebas Pak keluar masuk. Nah, kita harus waspada. Di saat dikatakan lemah iman, setan masuk menggoda kita. Hancurlah benar nanti kita tergoda. Ya, hancurlah ketika kita tergoda. Contoh kan, Bapak pernah baca surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Nah, di tengah ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. Asbabul nuzul, turunnya surat ini diceritakan dalam kitab Al-Masnawi yang dikarang oleh Jalaluddin Ar-Rumi, ya, dalam halaman 20 di alinea keempat dan kelima dijelaskan siapa itu Nasuha. Nasuha itu adalah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasul. Beliau seorang ahli ibadah, seorang yang dermawan, akhlaknya Masya Allah sangat mulia. Dia punya kekasih namanya Laila. Laila ini kekasih yang sangat mencintainya. Maka karena ingin menikah dengan Laila, pada suatu saat Nasuha mengajak keluarganya untuk mengkhitbah. Dia datanglah ke rumah Laila. Di situ kemudian disepakati khitbahnya diterima. Karena apa? Laila diem aja ketika diminta.
Makanya kalau ada perempuan ketika dilamar diem, tandanya itu mau. Tapi kalau ada wanita yang mau dilamar, ya, tapi desak terus, udah cepetan lamar aku, itu namanya camblak. Ya, jadi begitu sifat wanita itu kalau dilamar diem. Harusnya juga begitu. Ketika dikasih suaminya uang belanjanya sedikit, diam. Begitu juga ketika dikasih uang suaminya uang belanja banyak, diam bu. Ini mah protes mulu. Mana cukup pak? Karena udah naik semuanya. Harga-harga masya Allah telur aja 33.000. Dulu soto mie yang dapat 10.000 sekarang 15.000. Cabai, tomat semuanya masya Allah naik. Kurang lupa uang belanja. Nah ketika si istri menuntut uang belanja yang diberikan suaminya, karena kurang, itu suami yang nusuk, istri yang nusuk, suami gak ada yang nusuk. Ya. Makanya kenapa suami-suami pada nikah lagi? Karena perempuan juga, karena istri juga pak, benar nggak? Iya, karena kelakuan istri yang suka menuntut. Sehingga akhirnya karena tidak dibereskan oleh suaminya, tidak diberikan, akhirnya apa? Menuntut khul. Gak boleh, harus hukumnya wanita menuntut cerai gara-gara ekonomi. Makanya ya, laki-laki masya Allah, silakan pak cari wanita yang lain, yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ataupun mau nambah, ya silakan, gak ada masalah, orang boleh. Jangan tunggu apa istri mati, sebelum mati aja boleh nikah, lagi satu. Tunggu saya mati dulu, lakai mayat saya, benar lakai ketika mati. Ya. Kau Ustaz cuma satu istrinya, ya memang. Saya anggota ISIS. Terus terang pak, saya anggota ISIS. Ikatan suami istri satu. Ya. Kenapa? Kau Ustaz, saya selalu dibully. Wah, mau ngomong doang Ustaz Bernard. Aku cuma istrinya satu, kemampuan ada ini ada. Kenapa cuma satu? Tambah dong. Ustaz Bernard apa kecut? Ustaz Bernard orang yang takut istri. Bu, maaf Bu ya, saya bukan orang yang takut kepada istri. Karena siapapun suami yang takut kepada istri, syirik. Gak boleh makhluk takut kepada makhluk yang lainnya. Dan saya pun bukan orang yang gak berani. Saya berani Pak menikah lagi, berani saya menikah lagi. Tapi istri saya lebih berani dari saya. Makanya takut juga ya, ini makanya mari kita jaga iman kita ya, karena setan selalu masuk. Dan problem yang kedua, tadi saya katakan problem yang mengatakan bahwa kita ini sangat minim dengan pemahaman Islam. Cuma saya mau tanya di sini Pak, yang di sini, yang hadir di sini, siapa yang sudah hafal 30 juz? Di sini. Gak usah banyakkan lah, 20. Nah, masih banyak lah, 15. Masih banyak, 10 deh. 5. Udah 3 lah, kurangan dikit. Udah. Satu aja satu, sama. Ada yang apa? Hah? Ada yang apa? Ya itulah kenapa kita bertahun-tahun jadi orang Islam, menghafalkan Quran saja, bahkan masya Allah, jangankan untuk menghafal, bacanya saja kita nggak bisa. Saya dulu masya Allah sebelum Islam udah belajar Pak baca Quran, udah bisa baca Quran. Saya belajar bahasa Arab, saya belajar ilmu-ilmu Islam, itu Al-Arabiyah, belajar ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu badi, saya belajar Pak. Untuk kepentingan apa? Kepentingan saya mengetahui kelemahan Islam. Karena kita ditugaskan untuk apa? Belajar Islam, mencari kelemahan. Tapi ternyata ketika kita belajar Islam, gak dapat kelemahannya, kelebihannya, akhirnya pada masuk Islam. Belajarnya pakai sistem Baghdadiyah dulu Pak.
Bapak lang kemana bapak aduh. Karena ada ikro, ada kiroati, ya, masya Allah, ya luar biasa. Makanya kita melihat orang Islam yang pemahamannya itu saat ini problematika umat. Bagaimana dia akan paham tentang segala kehidupan sementara dia belum paham tentang nilai-nilai Islam. Makanya apa kita diberita belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatazakkaruna afala yatafakkarun afala ta'qilun. Ini perintahnya. Tapi kenapa dari dulu sampai sekarang kita begitu-begitu aja? Gak tahu bagaimana Islam itu mengajarkan sesuatu. Gak boleh mengucapkan selamat datang dengan alasan apapun juga, apalagi dengan alasan toleransi. Gak ada Islam mengajarkan toleransi. Ya. Gak ada Islam mengajarkan toleransi beragama. Gak ada. Yang diajarkan Islam adalah toleransi antar umat beragama. Bukan agamanya yang toleransi, umatnya, bantu mereka. Walaupun beragama berbeda dengan kita, ada bencana, ada musibah, mereka minta pertolongan, bantuan kepada kita, bantu. Itu namanya toleransi. Kemudian jangan menghina, menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan mereka. Jangan pula kemudian memusuhi mereka. Jangan pula mengusir dari tempat ibadahnya, merusak tempat ibadahnya, mengganggu mereka beribadah. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Tidak boleh. Begitu juga Masya Allah. Ini luar biasa. Problem yang mendapat urusan. Makanya apa? Orang bilang, oh ini Islam moderasi. Apa itu Islam moderasi? Apa itu Islam moderasi? Islam harus mengikuti kearifan budaya lokal. Lah, Islam sudah lama. Islam sudah berdiri, sudah diajarkan Allah sudah lama. Indonesia kan baru. Kenapa kemudian yang namanya budaya lokal Islamnya kemudian apa? Suruh mengikuti. Terbalik Pak. Yang harus mengikuti adalah ya budaya kearifan lokal tersebut harus diikuti, bukannya Islam yang mengikuti. Ini kehancuran total dari problematika umat saat ini. Dengan timbul yang namanya Islam Nusantara, Islam moderasi. Ya, yang akhirnya banyak yang melecehkan Islam, banyak yang membuli Islam. Karena itu kita nggak ngerti, kita nggak paham. Padahal ini problematika yang harus kita hadapi. Ya, maka pemahaman Islam ini harus benar-benar kita jalankan, kita lakukan. Jangan sampai ya kayak macam-macam begini kan. Natalan, tahun baru, Halloween, ya, ulang tahun dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini yang terjadi. Sehingga apa? Adopsi budaya-budaya Barat itu luar biasa merasuk ke generasi-generasi kita, ke anak-anak kita. Sehingga kita di rumah itu pun itu budaya-budaya mereka. Inilah Ghazul Fikri yang sudah masuk ke dalam ranah umat Islam. Akhirnya apa? Menghancurkan sendi-sendi keimanan orang Islam. Karena bagaimana seorang anak tidak berakhlak kepada kedua orang tuanya, ya, anak sembarangan, kenapa? Nggak dididik dengan pemahaman Islam. Maka ya ini yang menjadi yang terakhir. Apa problematika yang kita hadapi sekarang? Tafarruqah, perpecahan di kalangan kita umat Islam. Bahkan diadu domba oleh mereka, satu dengan yang lain diadu, satu dengan yang lainnya merasa benar, satu dengan yang lainnya merasa dunia punya surganya sendiri, sehingga saling takfir, saling membid'ahkan, saling mencaci, saling mencela, saling membuli. Ini yang terjadi. Ya. Makanya ukhuwah itu harus dibangun karena dasarnya iman, Pak. Bukan karena kesukuan, ya. Bukan karena satu daerah, bukan juga karena satu pekerjaan. Enggak. Kalau ukhuwah itu dibangun karena dasarnya iman, insya Allah. Sehingga Masya Allah sekarang ini, ya,
Ya. Untuk berjuang aja masih malu-malu. Bapak ya. Bahkan guru bergabung bersama kita. Akhirnya satu persatu lepas. Ada yang cari aman. Ya. Nah, nanti gimana kalau saya ikut begini, pesantren saya kan itu nggak akan datang lagi tuh namanya bantuan. Akhirnya Pak cari aman. Ada yang kemudian juga tiara. Karena apa? Takut. Ya. Ini yang terjadi. Makanya ukhuwah kita ini sekarang umat Islam bagikan ukhuwah orang main gaplek, tahu nggak? Bapak tahu gaplek? Tahu nggak? Tahu Pak? Tahu. Suka main itu. Tahu kalau orang main gaplek, main domino, apa yang terjadi Pak? Kelihatannya berempat melakukannya Pak, lepas isya dalam subuh baru bubar. Tapi apa yang terjadi Pak? Di antara 4 orang ini tumbuh yang namanya gila. Apa itu gila? Yaitu seorang muslim ingin menjatuhkan muslim yang lainnya. Bayangkan aja. Gimana yang satu ini, tapi kelihatannya secara kasat mata, luar biasa, kayak akrab, cepat-cepat sambil makan, minum kopi, makan roti. Ya, tapi apa yang terjadi Pak? Hatinya berbusuk. Kenapa? Karena yang satu ingin mengecat bala kelimanya supaya gak jalan. Enggak. Yang satu lagi ingin mengecat bala kelimanya supaya gak jalan. Yang satu lagi ingin mengecat bala kosongnya supaya gak jalan. Artinya apa? Dia menginginkan saudaranya ini dalam keadaan mudarat. Benar tak? Ukhuwah kita masih sebatas itu. Ukhuwah orang main gaplek. Artinya Masya Allah rusak. Padahal dia sering berkumpul dalam masjid sebagai, tapi Masya Allah masih ada gila, ya, ingin menjatuhkan saudara-saudaranya. Nah, makanya ukhuwah kita bangun dasarnya apa? Dasarnya keimanan. Ini yang Masya Allah. Maka saya pernah baca satu buku yang berjudul Limaza Ta'akharal Muslimin Al-Yawm. Ini dikarang oleh Profesor Dr. Habanaka, seorang dokter dari Mesir, seorang ulama dari Mesir, membuat satu kitab namanya Limaza Ta'akharal Muslimin Al-Yawm. Kenapa umat Islam dalam keadaan saat ini terburuk? Pertama, dia katakan salah satunya tafarruq bainal muslim, perpecahan di antara muslim yang lainnya. Antara organisasi saja perpecahan. Tak bersama orang kafir, mereka berpelukan bersaudara. Kan contoh, ada orang Muhammadiyah pengen bikin masjid di daerah di situ jauh dari basis NU. Dipanggil panitianya, kenapa bikin masjid di sini? Kenapa kok di sini? Bahkan dilarang untuk membangun. Tadi saya baru cerita dari Kediri. Tapi ketika gereja ini dibangun di situ, walaupun nyari aturan dibela habis-habisan. Itulah kondisi umat Islam kita saat ini. Ya sama saya ceritakan di Cianjur itu Pak. Umat Islam dia akan memperhatikan kepada siapa yang ngasih bantuan belakangan. Makanya kita sering belakangan Pak ngasih bantuannya. Kenapa? Orang Islam itu ngasih bantuannya belakangan. Dan umat Islam itu mentalnya kayak begitu. Ya, ketika dikasih, yang awal-awal bantu sampai Masya Allah luar biasa Pak. Yang datang duluan membantu mereka, gak diingat lagi Pak. Kenapa? 15 hari kemudian, 20 hari kemudian ada yang datang ngasih bantuan yang lebih banyak. Itu yang diingat. Yang gak diingat tuh yang kita ini relawan Pak. Relawan yang bantu-bantu awal itu gak pernah diingat. Kenapa? Dia kecil bantuannya Pak. Nasi kukus sama mie telur, besoknya telur sama mie. Itu aja. Besok lagi tambah tempe yang kecil. Ya begitu, maka kasihan kita Pak. Dan saya di sana sedang melakukan upaya mencegah pemurtadan. Sudah mulai masuk mereka di sana. Dan alhamdulillah insya Allah. Ya. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sikap kita untuk membantu mereka. Yang namanya ukhuwah itu kan hal yang paling kecil. Ya. Sikap yang paling kecil dalam ukhuwah itu adalah adanya yang namanya husnuzon.
Ya, itu yang tingkatan bunga paling kecil. Bila kita bersyukur sama saudara kita, yang paling tinggi itu tingkatannya adalah ihsan, mendahulukan kepentingan saudara kita daripada kita sendiri. Ya. Nah sekarang teman-teman kita ini para dai di sana ini sedang melakukan upaya itu, siang malam mereka melakukan. Tinggalkan dulu sementara anak dan istrinya, maisanya ditinggalkan dulu. Dan siapa yang akan membantu mereka kalau bukan kita? Ya, dan saya mohon nanti setelah acara ini, ya, keikhlasan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendonasikan sedikit rezekinya untuk membantu menolong saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjibaku, dan kepala dari misioner itu saya sudah punya fotonya dan bukti-buktinya kita sudah dapatkan sebagian dan sedang dicari lagi, ditelusuri. Mereka selalu berlihat kemana untuk memantau kondisi-kondisi seperti ini karena memang masuknya pada saat-saat seperti ini. Ya, maka nanti insya Allah saya mohon setelah acara ini kita selesai, tolong untuk bisa memberikan donasi berapapun insya Allah. Karena itu bagian dari kepedulian kita, ukhuwah kita kepada saudara-saudara kita. Apalagi yang turun ini pejuang-pejuang Pak, para dai-dai yang masya Allah yang kita sudah luar biasa dalam menangani seperti ini Pak. Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita. Demikianlah apa yang bisa disampaikan. Ya, sepertinya banyak yang harus saya sampaikan, tapi ya karena masih ada Ustaz Andri yang juga sama-sama kita lelah menghadapi kemacetan, tapi insya Allah lelah kita ini akan menjadi lillah insya Allah. Dan apa yang kita lakukan itu menjadi ikhlas untuk melaksanakan apa yang kita mau. Demikianlah, mohon maaf sebelumnya apabila ada sesuatu yang salah yang saya katakan dan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.